Jujur ya, gap year itu scary. Nggak ada orang yang mau gap year. Semua orang pasti maunya langsung masuk, langsung kuliah, langsung lulus. Tapi kenyataannya, banyak banget yang harus ngejalanin ini, dan most of them clueless. But tenang guys, di video kali ini, aku udah ngumpulin semua hal yang kalian perlu tahu tentang gap year, agar kalian bisa ngelakuinnya dengan benar. Mulai dari cara belajarnya, timeline yang realistis, sampai pertanyaan yang paling sering aku denger, perlu les atau enggak sih? Sebelum kita masuk ke strateginya, there is one thing that I want to get it straight. Gap year bukan berarti kalian bodoh. Bukan berarti kalian kalah. Karena hampir 800.000 orang yang ikut SNBT setiap tahunnya. Dan kursinya nggak sebanyak itu, artinya mayoritas peserta memang nggak lolos. Dan itu bukan kegagalan personal. Makanya, yang nentuin gap year kalian sukses atau enggak, itu bukan seberapa pinter kalian, tapi seberapa strategi kalian dalam menjalani 1 tahun ini. Dan itu poin yang mau aku bahas sekarang. Secara garis besar, aku bisa bagi fase gap year menjadi 3. Fase 1, yaitu recovery dan evaluation. Di bulan pertama, ini waktu kalian untuk memproses rasa sedih kalian dan mengidentifikasi di mana sih letak kekuranganku tahun lalu. Fase kedua, yaitu grind season. Ini yang paling panjang dan paling penting, yang berlangsung dari bulan kedua sampai bulan ke-9. Fase ketiga, yaitu simulasi dan peak performance, 2 bulan sebelum SNBT. Di video ini, aku bakal bahas lebih dalam tentang fase 2, yaitu grind season, dan bakal kasih strategi untuk belajar dalam 8 bulan ini. Karena persiapan tanpa sistem, itu sama aja bohong. So, ada 4 metode yang bisa kalian lakukan secara konsisten untuk maksimalin waktu gap year kalian. Metode pertama yaitu active recall. Cara ini ya, sumpah, paling jos. Aku sebagai mahasiswa kedokteran juga always use this method. Tapi, orang-orang itu selalu bingung gimana cara belajar aktif dan pasif. Makanya, akhirnya orang kalau belajar itu cuma baca, highlight, terus done. Dan mereka sudah merasa produktif dalam melakukan hal itu. Tapi begitu ujian, lupa. Terus orang ngedumel. Waduh, aku udah belajar sedemikian rupa, sejungkir balik ini kok ya masih gagal. Padahal mereka nggak tahu kalau selama ini cara belajar mereka itu salah. Karena mereka belajar secara pasif. Pasif itu basically otak kalian sudah menerima informasi, tapi nggak dipaksa untuk nyimpen. Kalau active recall, otak kalian dipaksa untuk menyimpan informasi tersebut. Dengan cara kalian baca materi, kalian tutup bukunya, dan kalian coba mengingat-ingat apa sih konten dari buku tersebut. Ini akan paksa otak kalian untuk retrieve informasi yang baru kalian baca. Kalau kalian struggling ya waktu ngingetnya, itu malah bagus. Artinya, otak kalian lagi maksa untuk nyimpen informasi tersebut. Prakteknya gimana sih? Yang pertama adalah brain dump. Artinya, setelah kalian belajar, kalian tutup bukunya, kalian coba tulis semua hal yang baru kalian baca. Yang kedua, pakai flashcard. Jadi flashcard itu dibagi menjadi 2 sisi. Sisi pertama adalah pertanyaan, sisi kedua adalah jawaban. Kalian bisa tes nih atau coba quiz. Jadi kalian baca soalnya, terus kalian coba inget-inget. Terus kalau misalnya kalian udah yakin dengan soalnya, mungkin ini soalnya A gitu. Kalian bisa buka nih sisi sebelahnya. Dengan flashcard, kalian bisa review setiap hari. Yang ketiga, ini yang paling aku suka, yaitu ajarin suatu materi ke orang lain. Karena kalau kalian sudah mampu untuk menjelaskan suatu materi dengan bahasa kalian sendiri, artinya kalian udah ngerti. Dan jujur, cara ini amat sangat gak nyaman karena bakal maksa otak kalian untuk bekerja. Tapi kalau kalian gak pecut otak kalian, gak ada informasi yang bakal kesimpan. Metode kedua, yaitu spaced repetition. Kalau metode pertama kan caranya. Kalau metode kedua ini tentang kapannya. Analoginya kayak gini. Kalau kalian cuma ketemu orang tersebut sekali, kalian pasti akan lupa sama namanya. Tapi kalau kalian berkali-kali ketemu sama orang itu, lama-lama inget sendiri nggak sih? Spaced repetition punya konsep yang sama kayak gitu. Kalau aku biasanya ya, setelah aku belajar suatu materi, aku bakal review besoknya. Setelah itu review 3 hari selanjutnya. Setelah itu review seminggu selanjutnya. Dan terus. So, interval reviewnya akan makin jauh kalau kalian berhasil untuk ngingat semua hal yang ada di situ. Tapi kalau kalian lupa pas lagi nge-review, itu artinya intervalnya udah terlalu jauh. Kalian harus mundurin tuh jaraknya. Kombinasi antara active recall dengan spaced repetition adalah duo maut. Gila guys, itu gacor banget. Cara ini bahkan scientifically proven, dan aku sebagai anak kedokteran pun selalu pakai cara ini. Yang ketiga, latihan soal lebih banyak daripada baca materi. Kenapa aku mau point out ini? Banyak banget orang yang proporsinya salah, yaitu menitik beratkan pada baca materi daripada latihan. Padahal, SNBT itu ya tentang kecepatan, pattern recognition, dan kemampuan aplikasi. Semua hal itu bisa kalian lakukan kalau kalian udah latihan soal dengan volume yang tinggi. Kalau aku pribadi ya, rasio idealnya bakal 30% untuk baca materi dan 70% untuk latihan soal. Tapi kalau latihan soal, jangan asal-asalan ya guys. Ada caranya. Yang pertama, kalau kalian salah dalam menjawab soal, jangan langsung lihat kunci jawabannya, tapi coba kalian pikirkan
kalian analisis, kok bisa salah sih? Yang kedua, setelah lihat pembahasan, tandai soal yang kalian salah. Seminggu lagi, coba kerjain tuh soalnya, udah bener atau enggak. Kalau masih salah, artinya ada jurang yang besar yang kalian harus tambal di situ. Kalian harus perdalam materi di topik tersebut. Yang ketiga adalah tracking akurasi per subtes. Jadi misalnya kalian evaluasi soal, terus kalian lihat, wah nilai totalnya lumayan nih. Kalian jangan langsung seneng. Kalian harus lihat bobot tiap subtesnya, mana yang paling rendah, dan di situ titik yang kalian harus pelajari lebih dalam. Selain itu ya, kalian juga harus pelajarin soal-soal asli SNBT dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan cuma dari buku, sehingga kalian bisa terbiasa dengan pattern dari soal sesungguhnya SNBT. Metode keempat adalah weekly review. Weekly review itu sangat simple dan powerful, tapi sering banget di skip. Caranya, setiap akhir minggu, kalian luangin tuh 20-30 menit untuk duduk dan tanya ke diri kalian sendiri. Minggu ini aku belajar apa sih? Progresku gimana ya dibandingkan minggu lalu? Minggu depan, aku harus fokus kemana ya? 8 bulan itu panjang banget guys. Tapi tanpa weekly review, kalian bisa kehilangan arah. Ngerasa sibuk belajar, ngerasa produktif. Tapi sebenarnya muter-muter di situ aja. Gak gerak kemana-mana. Dan dengan weekly review, itu cara untuk mastiin kalian moving forward dan bukan moving around. So, keempat metode itu, kalau kalian jalaninya dengan sungguh-sungguh dan konsisten, tak jamin deh, kalian bakal jauh lebih prepared daripada tahun sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanya. Perlu les atau enggak sih sebenarnya? Jawaban jujurku adalah tergantung. Dulu pas aku semi gap year juga aku nggak les sama sekali, meskipun tahun sebelumnya aku les. Dan di sini from my personal experience, aku bakal breakdown pros dan cons-nya dari ikut bimbel dan belajar mandiri. Kalau ikut bimbel ya, enaknya adalah semua sudah terstruktur, semua udah disiapin, kalian tinggal datang, dengerin, belajar, terus done. Ini cocok banget buat anak-anak yang kehilangan arah dan bingung dan butuh struktur yang kuat. Yang kedua adalah kalian punya tempat untuk bertanya. Terutama kalau kalian orangnya suka bingung ya, dan belajar dari YouTube atau AI juga masih kurang paham gitu. Bimbel bisa menjadi sarana yang paling bagus karena mereka menyediakan tutor. Yang ketiga ini yang paling crucial, yaitu environment atau lingkungan belajar. Karena kalian dikelilingi oleh orang-orang dengan tujuan yang sama kayak kalian, sehingga itu akan memacu kalian, mendorong kalian untuk belajar. Yang keempat adalah tryout rutin. Bimbel biasanya punya jadwal tryout yang teratur, yang langsung bisa kalian bandingkan dengan peserta-peserta lain. Ini bagus nih buat ngukur di mana posisi realistis kalian sekarang. Nah, sekarang adalah cons-nya. Yang pertama jelas ya, budget. Karena bimbel itu biasanya mahal dan per bulan pun bisa di atas 1 juta lebih. Dan I really understand, gak semua punya akses ke situ. Yang kedua adalah pace-nya. Karena kalian berada dalam satu kelas, kalau misalnya nih, kalian udah kuat di subjek tertentu, kalian tetap harus dengerin di kelas tersebut, karena kalian bersama orang-orang lain. So, kalian gak bisa minta tuh kayak, aku mau yang ini, aku mau yang itu. Yang ketiga adalah false sense of productivity. Banyak nih ya, anak yang merasa, aku udah datang bimbel, udah spend 10 jam, 12 jam di bimbel. Berarti aku udah produktif. Padahal, mereka masih menggunakan passive studying dan bukan active recall. Tanpa active recall, tanpa space repetition, bimbel kalian jadi nggak berguna. Sekarang adalah pros dari belajar mandiri. Yang pertama, fleksibel. Kalian bisa kontrol pace-nya, kalian mau lambat di topik A, terus cepat di topik B, itu terserah kalian. Yang kedua yo wes pasti, lebih murah. Karena sekarang, banyak banget materi yang bisa diakses secara gratis. Dari YouTube lah, dari AI lah, website-website lah, wes banyak lah pokoknya. Dan bahkan ya, karena nggak ada sumber eksternal yang maksa kalian buat belajar, kalian bisa melatih self-disiplin kalian yang berguna banget di bangku perkuliahan. Tapi cons-nya, yo jelas yo, karena nggak ada orang yang merhatiin kalian, kadang itu menjadi males sendiri. Ini bahaya banget, terutama kalau kalian tipe orang yang suka procrastinate atau gampang terdistraksi. Dan nggak ada yang nagih progres kalian. Jadi kalian hanya bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Jadi final verdict-nya apa nih? Kalau aku pribadi, aku bakal suruh kalian untuk mengenali diri kalian sendiri. Kalian bisa disiplin nggak tanpa pengaruh eksternal? Atau kalian butuh lingkungan yang bisa mendorong kalian untuk belajar? Kalau nggak bisa, tak saranin banget ikut bimbel. Yang kedua adalah budget. Kalau budgetnya pas-pasan, banyak banget sebenarnya materi-materi gratis yang ada di internet. Kalian bisa nonton YouTube, dan bahkan AI yang bisa mengcover semua jawaban dan materi yang kalian perluin. Dan yang paling penting adalah cara belajar kalian setelah kelasnya selesai. Apakah belajar secara aktif atau pasif? Setelah dengerin penjelasanku, mungkin banyak dari kalian yang merasa, kok mustahil ya? Kok males ya? Tapi ada satu hal yang harus kalian pegang. Orang yang udah berusaha jungkir balik pun, ada loh yang masih gagal. Apalagi kalian yang bermalas-malasan dan tidak menggunakan 4 metode yang telah aku berikan tadi. So, please banget, bersakit-sakit dahulu selama 8 bulan ini, bersenang-senang kemudian di bangku perkuliahan. Good luck buat kalian, calon mahasiswa baru. Dadah!